Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Perkenalkan, saya Zela Cahendaru dari Bapelkes Batam. Selamat datang di mata pelatihan komunikasi antar pribadi dalam penggerakan perubahan perilaku. Pada materi ini kita akan bersama-sama belajar tentang beberapa hal. Di antaranya adalah konsep KAP, lalu prinsip KAP, dan pendekatan KAP. Di sini adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui tentang KAP? Lantas, untuk apa sih kita perlu belajar KAP? Yuk, simak terus videonya. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini telah berada di tengah-tengah kita fasilitator hebat yang akan sharing tentang apa sih itu artinya komunikasi antar pribadi. Oke, Assalamualaikum Pak Agung, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zela, terima kasih. Alhamdulillah baik. Bu Zela sendiri, apa kabar? Luar biasa, Alhamdulillah baik Pak Agung. Baik, bagaimana Bu Zela? Ada yang bisa saya bantu? Ya, baik. Jadi saat ini Pak Agung, Bapak Ibu peserta pelatihan ini sudah memasuki ke mata pelatihan komunikasi antar pribadi dalam penggerakan perilaku. Nah, sebenarnya apa sih Pak Agung untuk komunikasi antar pribadi itu sendiri? Baik, jadi saat ini Bapak Ibu sudah masuk ya ke dalam mata pelatihan komunikasi antar pribadi dalam penggerakan perubahan perilaku ya. Nah, apa sih KAP itu? KAP adalah proses menyampaikan dan menerima pesan, informasi, perasaan, ataupun pandangan mengenai suatu topik di antara dua orang atau lebih agar memperoleh pemahaman yang sama, baik secara verbal ataupun non-verbal. Nah, hal ini sangat penting sekali. Kira-kira kenapa kok sangat penting? Nah, jawabannya adalah karena salah satu strategi dalam melakukan perubahan perilaku faktor risiko penyakit tidak menular itu diperlukan berbagai pendekatan kepada masyarakat. Salah satunya melalui metode KAP itu sendiri. Baik-baik. Jadi memang sangat diperlukan karena berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakatnya. Seperti itu ya Pak Agung ya? Ya, betul sekali itu Bu Zela. Karena dengan menggunakan pendekatan KAP, diharapkan kemampuan seorang agen of change dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, tentu ke arah yang lebih baik, yang akhirnya akan berdampak pada kualitas kehidupan bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Wah, luar biasa sekali ya Pak pengaruh KAP ini. Iya, benar sekali Bu Zela. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus menyimak dengan baik materi ini ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung untuk penjelasannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Agung. Sama-sama, sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Bapak Ibu, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang prinsip komunikasi antar pribadi atau KAP yang terdiri dari 3 hal, yaitu menyenangkan dan menambah keakraban, semua berbicara dan mendengarkan, dan ke arah aksi atau perubahan perilaku. Yang pertama adalah menyenangkan dan menambah keakraban. Bapak Ibu sekalian perlu mengingat bahwa setiap orang ini mempunyai pagar. Pagar ini berfungsi sebagai penyaring atau filter pesan-pesan yang akan disampaikan kepadanya. Apabila pagar masih berdiri kokoh ataupun terkunci rapat, maka pesan pun tidak dapat diterima atau mental. Lalu, selain memiliki pagar, seseorang juga memiliki remote control yang berfungsi untuk menaruh perhatian terhadap lawan bicaranya. Oleh karena itu, kita perlu untuk menurunkan pagar dan merebut remote control supaya komunikasi yang terjalin lebih menyenangkan dan lebih akrab, sehingga belajar pun lebih efektif karena semuanya merasa nyaman daripada tegang. Lalu yang kedua adalah semua berbicara dan mendengarkan. Di dalam proses komunikasi antar pribadi, semua pihak harus berbicara dan saling mendengarkan. Tidak hanya petugas kesehatan atau agen of change saja yang berbicara, sasaran atau masyarakat pun harus berbicara. Karena pada saat mereka merasa memiliki forum, mereka dapat berkomitmen pada hasil atau kesepakatan dari percakapan. Dan yang terakhir adalah ke arah aksi atau perubahan perilaku. Kita perlu mengantarkan sasaran atau masyarakat hingga tahap perilaku, bukan sampai tahapan pengetahuan saja.
Kita perlu mencari cara yang paling pas sesuai dengan kondisi sasaran atau masyarakat dan kondisi budaya lokal setempat sehingga kita bisa mengantarkan ke perubahan perilaku yang lebih sehat. Nah, Bapak Ibu, itulah prinsip dari komunikasi antar pribadi. Yuk, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Let's go! Jadi ada 6 langkah pendekatan bagi seorang komunikator dalam melakukan perubahan perilaku, di antaranya sapa, tanya, sampaikan, tolong, jelaskan, dan kembali. Yang pertama yaitu sapa. Sapa semua orang berdasarkan tradisi budaya masing-masing. Perkenalkan diri Anda dan tujuan pertemuan Anda. Yang kedua, tanya. Tanyakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan sasaran berbagi lebih banyak informasi secara lebih rinci. Yang ketiga, sampaikan. Rangkum pertanyaan Anda sesuai dengan apa yang mereka sudah ketahui, apa yang mereka ingin ketahui, dan kesalahpahaman yang mungkin ada. Keempat, tolong. Bantu sasaran untuk meningkatkan rasa percaya diri, berani mengungkapkan sesuatu yang ingin disampaikan. Yang kelima, jelaskan. Jika memungkinkan, gunakan materi KIE. Gunakan juga contoh cerita lokal. Dan yang terakhir, kembali. Ulangi kunjungan atau pertemuan berulang untuk mendapatkan kepercayaan, terutama pada event tertentu sehingga lebih efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruhnya telah mempelajari materi tentang komunikasi antar pribadi. Diharapkan setelah ini Bapak Ibu dapat menerapkan komunikasi antar pribadi dalam upaya penggerakkan perubahan perilaku pada sasaran maupun masyarakat. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.